Ini adalah dua jenis makanan tradisional yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Sebenarnya keduanya ini terbuat dari ubi kayu atau singkong. Tetapi kemudian singkongnya dijemur, dikeringkan, kemudian dibuat tepung. Kalau yang ini sudah biasa dikenal dengan sebutan tiwul. Tapi tadi oleh mama akan dibuat menjadi getuk, hanya saja karena terlalu lengket, terlalu punel, sulit untuk ditumbuk, mama tidak kuat numbuk. Ya, ini makanan yang sudah biasa dimakan oleh masyarakat orang Jawa. Hanya saja dengan adanya revolusi hijau, makanan ini kemudian lambat laun menjadi sirna, menjadi punah, menjadi hilang, dan tidak dikenal lagi oleh masyarakat secara luas. Bahkan mereka yang makan tiwul diberi stigma sebagai masyarakat atau petani yang miskin. Padahal ini adalah salah satu makanan utama masyarakat Indonesia, sama seperti sagu, sama seperti nasi jagung. Ini rasanya enak dan mama selalu menyediakan tiwul untuk sarapan pagi hari. Kadang tiwulnya dimakan hanya pakai kelapa seperti ini, kadang juga digoreng. Kalau digoreng rasanya enak sekali. Digoreng itu lebih enak daripada nasi goreng. Berapa kali mama menggoreng dan rasanya sangat enak sekali. Ini sebenarnya sangat baik untuk kesehatan juga, karena ini bisa dipergunakan sebagai makanan alternatif untuk orang-orang yang mengalami diabetes. Kalau penjemurannya itu sempurna, tidak terkena hujan, warnanya akan putih bagus. Tapi ini karena terkena hujan sehingga berubah warna menjadi hitam. Tapi rasanya tetap enak, tetap kenyal. Dan saya suka untuk mengonsumsi makanan ini sebagai sarapan pagi. Nah, dari tepung gaplek atau kami biasa singkong yang dikeringkan ini kemudian diuji cobakan untuk dibuat cake. Justru cake-nya itu rasanya lebih enak daripada yang menggunakan tepung terigu. Dan sudah barang tentu ini akan bebas dari gluten. Saya makan ini sudah di beberapa kali, karena kakak membuat sudah beberapa kali, dan kami pun ketagihan untuk membuat cake dari tiwul ini. Ya. Ini sudah diberi pewarna dan pewarnanya pun hilang, karena warnanya sebenarnya aslinya hitam begini, tapi kemudian diberi pewarna hijau. Ya, dan ini adalah makanan alami, makanan yang bebas gluten sebenarnya. Ini bisa dijadikan alternatif ketika tepung terigu itu harganya mahal dan sangat sulit untuk didapatkan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia yang memang sudah mengenal makanan tradisional semacam ini, tidak perlu malu untuk mengonsumsi makanan seperti ini, karena ini adalah warisan budaya leluhur kita. Tidak perlu malu karena akan beri stigma sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang tidak sejahtera, sebagai orang yang kehidupannya masih di bawah garis kemiskinan dan sebagainya. Bagi kami, ini adalah makanan yang justru sehat untuk dinikmati, sehat untuk dikonsumsi, dan kami merasa nyaman dengan makanan ini. Kami tidak perlu merasa malu atau menyebut diri kami miskin. Bahkan di sini juga diperjualbelikan oleh masyarakat nasi tiwul ini. Ya, nasi tiwul ini masih diperjualbelikan
dan banyak orang yang mengkonsumsi juga, bukan karena mereka tidak mampu beli beras, tapi mereka menghargai makanan-makanan tradisional warisan para leluhur. Bahkan kalau di pasar-pasar itu ada yang jual, dan mereka mampu dalam waktu semalam mereka mampu menghabiskan ratusan bungkus. Bahkan kemarin ada yang cerita ketika dipasarkan secara online mereka mampu menjual cukup banyak, ya, bahkan kekurangan, tidak sanggup untuk menyuplai seluruh kebutuhan masyarakat akan nasi tiwul ini. Ya, oleh karena itu kami selalu menanam singkong, ya, di mana-mana kami selalu menyediakan singkong, dan singkong ini kami tanam biasanya di pematang ini lahan kami sebagai bukan sebagai tanaman utama, tetapi sebagai tanaman selingan. Nanti pada saat penggarapan kedua misalnya, kami sudah bisa memanen, ya, sudah bisa memanen singkongnya. Dan biasanya singkong-singkong yang kami kembangkan, kami tanam adalah singkong MSP, karena singkong MSP ini memiliki potensi hasil panen yang cukup tinggi. Satu pohon kalau memang itu dibiarkan minimal 1 tahun bisa menghasilkan 35 kg, ya. Berbeda dengan di Jawa yang kadang-kadang hanya mampu menghasilkan sekitar 5 hingga 7 kg. Di sini satu pohon masih mampu menghasilkan 35 kg. Bahkan kami tanam singkong sudah 4 tahun. Singkong jenis ini yang hijau seperti ini, itu singkongnya tetap baik, tidak rusak, dan masih mampu dikonsumsi dengan cara yang sama, ya. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat, ya, tidak perlu malu untuk mengonsumsi singkong, dan tidak perlu takut untuk diberi stigma sebagai orang miskin, karena ini adalah warisan budaya, warisan leluhur yang perlu kita lestarikan.